Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran produksi biodiesel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai alkohol, yang merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk membuat biodiesel. Alkohol merupakan salah satu komponen utama untuk reaksi dalam produksi biodiesel. Alkohol diperlukan dalam jumlah berlebih pada proses esterifikasi maupun transesterifikasi. Jenis alkohol dapat menentukan besarnya tingkat konversi biodiesel. Beberapa jenis alkohol yang dapat digunakan untuk membuat biodiesel diantaranya adalah metanol, propanol, isopropanol, butanol, dan etanol. Berikut ini penjelasan dari masing-masing jenis alkohol yang dapat digunakan untuk membuat biodiesel. Metanol paling banyak digunakan dalam produksi biodiesel karena reaktivitas yang paling tinggi. Rantai atom C yang dimilikinya, semakin pendek rantai atom C, mengurangi hambatan sterik saat penyerangan gugus karbonik trigliserida. Kelebihan metanol sebagai bahan pembuatan biodiesel adalah lebih murah, lebih mudah di-recovery, kelarutan dalam minyak cukup baik dibanding jenis alkohol lainnya. Namun demikian ada kelemahan menggunakan metanol, yaitu beracun dan korosif. Oleh karena itu, dalam pembuatan biodiesel menggunakan metanol harus memperhatikan keamanan selama proses. Sebaiknya menggunakan kacamata pengaman, sarung tangan, dan masker selama proses pembuatan biodiesel. Karakteristik metanol adalah sebagai berikut: toksisitas tinggi, densitas 0,792 gram per mililiter, titik leleh minus 104 derajat Celcius, titik didih 64,7 derajat Celcius, sedikit larut dalam air, eter dan etanol dengan kelarutan kurang dari 10%. Metanol sangat mudah terbakar. Pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, metanol berada pada fase cair. Dulu, metanol atau CH2OH atau MEOH dihasilkan dari produk samping pembuatan arang dan disebut wood alcohol. Sekarang, dihasilkan dari syngas, gas alam, refinery of gas, batu bara, atau minyak. Reaksi metanol adalah 2H2 plus CO menjadi CH2OH. Sekarang kita bahas jenis alkohol lainnya, yaitu etanol. Etanol dihasilkan dari proses fermentasi gula. Pada skala industri, etanol dihasilkan dari reaksi etena dan air dengan katalis asam. Etanol paling banyak digunakan dalam industri makanan. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh etanol adalah sebagai berikut. Titik azeotrop dengan air pada 95% etanol dan 5% air. Titik didih etanol sekitar 78,15 derajat Celcius dalam keadaan azeotrop. Titik didih etanol murni atau absolut alkohol adalah 78,3 derajat Celcius. Pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, etanol berada dalam fase cair dan tidak berwarna. Densitasnya sebesar 6,6 lb per galon. Net heat of combustion adalah 75.000 sampai 76.000 BTU per galon. Angka oktan mr dan mol sebesar 104,5 dan ron sebesar 106. Penggunaan superkritikal etanol dalam produksi biodiesel mengakibatkan konversi yang lebih tinggi dibanding metanol, karena parameter kelarutan etanol lebih dekat dengan parameter kelarutan minyak. Sekarang kita bahas isobutanol. Isobutanol memiliki rumus kimia yang sama dengan ibutanol yaitu C4H10O, namun sifat fisik dan sifat kimianya berbeda. Titik nyala tertutup isobutanol adalah 28 derajat Celcius, dan titik nyala terbukanya adalah 37,7 derajat Celcius. Titik didih isobutanol adalah 108 derajat Celcius, memiliki titik leleh sebesar minus 108 derajat Celcius. Densitasnya sebesar 806 kg per meter kubik.
Dapat larut sebagian dalam air dingin dan panas. Dapat bercampur dengan alkohol dan dietil eter. E-butanol memiliki sifat berbentuk cairan, mudah terbakar. Titik nyala tertutup pada suhu 28,9 derajat Celcius. Titik nyala terbuka pada suhu 36,1 derajat Celcius. Mendidih pada suhu 117,7 derajat Celcius. Meleleh pada suhu minus 89,5 derajat Celcius. Memiliki densitas sebesar 810 kg per meter kubik. E-butanol mudah larut dalam metanol dan dietil eter. Dapat larut sebagian dalam air dingin, air panas, dan N-oktanol. Isobutanol dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel dari minyak bunga matahari untuk reaksi transesterifikasi, suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Rasio molar alkohol dan minyak sebesar 3:1, dan enzim 10% dari massa minyak. Menghasilkan yield sebesar 88,4%, E-butanol, dan 45,3% isobutanol. Sekarang kita bahas mengenai isopropanol. Isopropanol adalah nama lain dari 2-propanol dan isopropil alkohol. Isopropanol dihasilkan dari reaksi hidrasi langsung maupun tidak langsung propilen dan reaksi hidrogenasi aseton secara katalitik. Isopropanol dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Kelebihan dari isopropanol adalah mudah mengalir pada suhu dingin dibanding metanol dan etanol. Isopropanol dapat memperbaiki reaksi transesterifikasi. Jika menggunakan alkohol jenis lainnya, butuh waktu lama saat proses transesterifikasi. Dengan menggunakan isopropanol, reaksi terjadi lebih cepat. Beberapa karakteristik isopropanol adalah sebagai berikut. Isopropanol mendidih pada suhu 82,5 derajat Celcius. Isopropanol meleleh pada suhu minus 82,5 derajat Celcius. Isopropanol memiliki densitas sebesar 785,05 kg per meter kubik. Titik nyala isopropanol adalah pada suhu 12 derajat Celcius. Isopropanol dapat larut dalam minyak pada suhu 20 derajat Celcius. Dengan kemurnian 95%, isopropanol dapat larut dalam minyak pada suhu 50 derajat Celcius. Isopropanol juga dapat larut sempurna di dalam air. Sekarang kita bahas jenis alkohol lainnya yaitu propanol. Propanol dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel dari bahan minyak bunga matahari untuk reaksi transesterifikasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Rasio molar alkohol dan minyak sebesar 3:1 dan enzim 10% dari massa minyak. Proses ini dapat menghasilkan yield sebesar 89,8%. Beberapa sifat N-propanol adalah berbentuk cairan dengan titik didih 97,22 derajat Celcius, titik leleh 126,2 derajat Celcius, titik nyala 15 derajat Celcius, tertutup, dan 27,2 derajat Celcius, terbuka. Densitas 805,3 kg per meter kubik. Mudah larut dalam air dingin, air panas, metanol, dan dietil eter. Demikian pembahasan beberapa jenis alkohol yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan biodiesel. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya terkait dengan produksi biodiesel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.